Sejak 15 tahun lalu industri chip Longkuo terkena sanksi internasional, terus mengalami kegagalan dalam persaingan antar negara besar. Hingga kini belum pulih. Berhasil. Akhirnya aku berhasil mengembangkan metode pembuatan chip terbaik di dunia. Negeri tidak perlu lagi melihat wajah negara lain. Jiang, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Apakah kamu akan menyerahkan teknologinya? Mimpi aku tidak akan menyerah. Apalagi menyerahkan teknologinya. Lupakan saja niat kalian. Kalau kami tidak bisa mendapatkannya, maka Longkuo juga tidak akan mendapatkannya. Kalian. Jiang Bei, kamu dituduh melakukan penipuan ilmiah. Sekarang kamu dihukum 9 tahun penjara. Kamu ditangkap. 9 tahun aku akan menunggu. Negeri aku pasti akan membawa teknologi ini kembali ke pelukanmu. Di penjara selama 9 tahun karena tuduhan palsu sekarang. Akhirnya aku bisa kembali ke negeri dan mengabdi dengan ilmu yang kumiliki. Aku tidak tahu bagaimana keadaan orang tuaku selama ini. Lima 15 tahun dalam pembuatan chip. Kita terhambat selama 15 tahun. Takdir tidak berpihak pada huasia kita. Andai saja 9 tahun lalu, jenius teknologi itu bisa kembali ke negeri dengan lancar, kita tidak akan dalam persaingan antar negara besar terpuruk sampai seperti ini. Panglima sudah menghubungi Jiang Bei, dia bilang membawa data penelitian penting yang bisa membuat kita menghemat 10 tahun. Apa baik? Segera siapkan upacara kenegaraan dan beritahu ketiga angkatan dengan iringan kehormatan tertinggi, agar dia kembali dengan penuh kehormatan siap. Besok adalah malam tahun baru, malam berkumpul keluarga. Tapi dia menghabiskan 9 tahun di penjara. Tidak pernah pulang sekalipun. Jiwa setia seperti ini adalah kehormatan yang Longkuo berutang padanya. Data ini cukup untuk mengubah nasib negara. Setelah aku pulang menemui ibu dan adik, harus segera dibawa ke institut penelitian. Bagaimana kamu mengaturnya? Aku ini selebriti besar. Kamu menyuruhku naik bus dengan sekumpulan petani sudah cukup buruk. Masih cuma beli 1 tiket. Lalu kamu mau anjingku duduk di mana? Sujie, jangan marah. Sekarang lagi musim mudik, benar-benar susah dapat tiket. Bus ke desa Jiang cuma ada 1 ini. Ini tiket terakhir. Kalau tidak berangkat hari ini mungkin baru bisa sampai besok. Tidak bisa, aku baru saja menerima pesan dari pamanku. 9 tahun lalu orang hebat itu hari ini. Kalau aku bisa ikut popularitasnya, pasti akan melesat paman. Wali kota kita ya. Hei, kamu turun. Tempatmu, aku bicara sama kamu. Apa kamu tidak dengar? Turun. Aku beli tiket. Aku tahu, tapi anakku tidak ada tempat. Aku bayar 10 kali lipat supaya kamu jual tempatmu padaku. Maaf ya Nona, bus ke desa Jiang ini sehari cuma ada 1 dan aku punya urusan penting, kamu tidak bisa bawa anjingmu duduk bersama agak berdesak-desakan. Kamu cuma buruh tani kotor. Kamu punya urusan penting apa? Oh, aku tahu, kurang uangnya. Sekarang bisa turun. Nona, kamu benar-benar salah paham, aku punya urusan penting, waktunya juga sangat mendesak. Kalau bukan karena sudah lama tidak pulang, aku tidak akan sampai di sini. Sekarang aku merendahkan diri untuk berunding denganmu. Kamu malah berani menolakku. Kamu tahu aku siapa? Aku tidak peduli kamu siapa. Tiketku ini benar-benar tidak bisa kujual padamu. Berani membantah? Nona ini kenapa memukul orang? Ya cuma seekor anjing. Biarkan saja dia berbaring di sana, sebentar lagi sampai. Kenapa harus begitu? Benar-benar keterlaluan. Sudah semua orang jangan banyak bicara. Ini musim mudik. Aku pikir Nona ini pasti juga buru-buru pulang. Berkumpul dengan keluarga jadi kehilangan kendali. Semua orang harus mengerti. Saudara kamu ini terlalu baik.
Musim mudik ini orang susah dapat tiket, susah dapat tempat duduk. Ini, naik masih harus beli tiket untuk anjing. Apa ini masuk akal? Ia gadis ini benar-benar tidak tahu diri. Santai saja, ini kan tahun baru. Mari kita semua bersikap baik-baik. Dia hanya perlu minta maaf padaku. Berani memintaku minta maaf. Kamu pantas? Kalian semua sampah rendahan. Dengarkan baik-baik, kalau bukan karena tiket pulang sulit didapat saat mudik, kalian tidak akan pernah punya kesempatan untuk berada di dekatku. Berani memintaku minta maaf, kamu pantas? Anakku, uang saku per bulan 15.000. Makanannya dibuat oleh Koki Top. Makanan nutrisi yang disesuaikan khusus untuknya. Minumannya air minum merek impor. 4 pengasuh khusus disiapkan untuk melayaninya. Kalian ini apa pantas dibandingkan dengan anakku? Tidak peduli apa yang dimakan atau diminumnya. Tapi tetap saja itu seekor anjing. Aku benar-benar punya hal penting yang harus dilakukan. Tidak bisa ditunda, kamu bilang kamu. Kamu punya hal penting. Kamu tidak bisa menunda. Kamu pura-pura apa di depanku? Halmu sepenting apa bisa lebih penting dari aku? Kamu tahu sehari aku bisa menghasilkan berapa uang? Uang yang kuhasilkan dalam sehari adalah penghasilan setahun orang-orang rendahan sepertimu. Meskipun kamu kaya, kamu seharusnya tetap mematuhi hukum. Hukum, kamu pikir hukum itu untuk orang sampah sepertimu? Aku tahu kamu hanya ingin memeras lebih banyak uang dariku. Aku akan memenuhi keinginanmu, asisten. Barang tidak berguna mempermalukanku, ambil uangnya. Seperti kamu pekerja rendahan yang bau. Sepanjang tahun lelah seperti kerbau. Apa bedanya pulang sehari lebih awal atau lebih lambat? Kamu hanya menginginkan uang, bukan? Aku akan memberimu. Cukup tidak? Kamu tirukan suara anjing untukku. Aku akan memberimu 2 kali lipat. Kamu ingin memukulku? Ayo, jika aku kehilangan sehelai rambut hari ini, aku akan membuatmu mendekam di penjara seumur hidup. Kamu benar-benar keterlaluan. Bagaimanapun juga aku adalah peneliti di lembaga penelitian. Itu juga punya jabatan. Apa yang kamu lakukan padaku hari ini? Itu melanggar hukum, kamu tahu? Lembaga penelitian jabatan. Lembaga apa yang tidak saya dengar? Aku melanggar hukum, maka kau menangkapku. Ayo tangkap aku. Anda. Aku ingin melihat Diunceng. Siapa yang berani menangkapku? Siapa yang membuat masalah di sini? Itu adalah Biro Transportasi. Orang-orang dari Biro Transportasi. Lihat apakah dia berani menjadi sombong. Kamrat adalah dia. Menghina orang lain dan dia juga melukai orang lain. Ini sangat mempengaruhi perjalanan kami. Bawa dia pergi. Terlalu sombong. Aku harus melihat hal seperti ini. Siapa yang berani? Nona Su. Liwang, kenapa kamu datang? Bagaimana dengan Paman Jiang Wo? Nona Su dalam 2 hari ini. Kembalinya divisi nasional, yang penting bahkan kepala. Mereka secara pribadi pergi untuk menyambut perjalanan ini. Memerintahkan semua departemen kami untuk berkoordinasi satu sama lain. Tuan-tuhan sudah menunggu di sana. Aku takut ada sesuatu di bawah tanganku. Menyinggung prajurit itu, jadi dia mengirim saya untuk melihatnya. Nona Su ini adalah... Anda datang tepat. Aku baru saja mencuri pakaian dalamku. Ini benar-benar menjijikkan, kau harus membawanya pergi. Sajikan dengan baik. Datang dan datanglah. Dapatkan dia kembali. Tidak, dia salah. Kau tahu apa identitas Nona Su? Mereka adalah selebritas internet dengan puluhan juta. Dia akan menganiaya Anda, seorang pekerja migran. Aku tidak mencuri pakaiannya. Jika kau tidak percaya, tanyakan pada penumpang lain di dalam mobil. Aku bisa bersaksi bahwa tidak ada yang mencuri pakaian gadis ini. Kamrat polisi, adik laki-laki ini dianiaya. Apakah ada pencarian atau tidak? Anda. Saudaraku, biarkan dia mencarimu. Dia bertelanjang kaki ini, tidak takut memakai sepatu. Aku tidak percaya jika kita tidak mencuri. Bagaimana mereka bisa menutupi langit dengan satu tangan? Bisa bilang hitam itu putih. Biarkan dia mencari dengan bebas. Ya, biarkan dia mencari.
Di mana sebenarnya bahan penelitianmu? Cepat serahkan, masih bisa mengurangi penderitaanmu. Jangan bermimpi. Lanjutkan memukulnya. Tidak, kalian jangan mendekat. Kamu merasa bersalah, ya, atau benar-benar mencuri pakaian orang? Saya tidak mencuri. Dia memfitnah saya. Apa yang kamu sembunyikan di dada? Saya sudah melihatnya sejak naik mobil. Seperti melindungi harta karun, hari ini saya ingin melihat apa sebenarnya isinya. Apa ini tidak ada hubungannya denganmu? Yang jelas saya tidak mencuri pakaianmu. Lalu kenapa kamu dekat? Apakah kamu difitnah? Cari saja, pasti ketahuan. Ambil. Berikan sini. Baju tahanan kamu pernah di penjara. Seseorang yang pernah di penjara. Berani besarnya berpura-pura tidak bersalah di depan saya. Sungguh sangat lucu. Semuanya kalian tahu tidak? Seseorang yang pernah di penjara. Tidak punya batasan moral, orang seperti dia. Lakukan apapun tidak aneh. Apakah dia benar-benar punya catatan kriminal? Zaman sekarang benar-benar sulit menebak hati orang. Saya tidak menyangka dia pernah di penjara. Semua jangan dengarkan omongannya saya. Saya benar-benar tidak mencuri pakaiannya, dia memfitnah saya. Apakah kamu di penjara juga karena difitnah? Ya, Di dunia ini ada begitu banyak orang, kenapa tidak memfitnah orang lain? Kenapa justru memfitnahmu? Saya katakan sekali lagi. Berikan sini. Kamu berani menolak penangkapan, pukul dia. Saya ingin melihat. Apa barang hebatnya, apa sebenarnya? Barang hebat. Apa barang aneh-aneh ini? Hanya ini. barang-barang ini tidak berguna bagimu. Saya mohon kembalikan padaku. Baiklah, kalau begitu kamu datang ambil. Kamu datang ambil sendiri. Ternyata, barang ini memang sangat penting bagimu. Maka saya semakin tidak bisa memberikannya padamu. Kamu bilang kalau aku membakarnya. Apa yang akan terjadi? Jangan. Kalau begitu aku tanya lagi, kamu mengaku atau tidak? Mencuri pakaian dalamku. Kalau kamu tidak mengaku lagi, maka aku benar-benar akan membakarnya. Jangan. Aku mengaku. Mengaku apa? Katakan. Aku mengaku aku seorang yang aneh. Aku mengaku aku yang mencuri pakaian dalammu. Ada lagi? Aku tidak seharusnya berebut tempat duduk dengan anjingmu. Katakan nyawamu yang hina ini bahkan tidak 1/10 berharga dari anakku. Nyawaku hina. Aku tidak seberharga anjingmu. Kamu berperilaku sangat baik. Jauh lebih patuh dari anakku, aku sangat puas. Sekarang bisakah kamu mengembalikan barangku? Tapi aku sangat benci orang-orang seperti kalian yang berada di lapisan bawah. Semakin kalian menderita, semakin aku senang dan bersemangat. Jadi dokumen ini, aku akan membakarnya. Jangan. Hentikan. Apakah kamu tahu apa yang kamu bakar? Kamu berani melawanku. Untungnya aku meminta pasukan pengawal berjalan di belakang dan datang lebih dulu. Cepat lihat apakah dokumen ini masih bisa digunakan. Tidak apa-apa. Untung kalian datang tepat waktu, informasi penting. Belum terbakar parameter spesifik. Ada di dalam kepalaku, hanya butuh waktu lebih lama. Masih mungkin untuk dipulihkan. Tapi ini. Tapi apa? Tapi kemajuan penelitian ini.
akan terkena dampak yang tidak bisa dihindari. Aku bicara denganmu, apakah kamu tuli? Kamu berani memukulku? Memukulmu, aku tidak membunuhmu, itu sudah cukup baik. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan tadi? Tahukah kamu siapa orang yang kamu hina? Lalu tahukah kamu siapa aku? Dia hanya seorang narapidana. Apalagi menghinanya, bahkan jika aku memukulnya hari ini. Di kota Yun tidak ada yang berani melakukan apapun padaku. Bagus sekali kota Yun awalnya di tanah ini. Melahirkan seorang pahlawan negara yang tak tertandingi. Dari sini bisa meraih kesuksesan besar dan menjadi kota terpenting di negara ini. Kota yang paling diandalkan, tapi karena kebodohanmu, Yun Cheng hancur. Kamu pikir kamu siapa? Apa yang terjadi dengan Yun Cheng? Tidak ada hubungannya denganmu, tapi aku beritahu kamu. Kamu berani memukulku hari ini, kamu sudah mati. Tangkap dia. Kalian mau apa? Memukul orang di depan umum kalian. Kalian sudah melanggar hukum Yun Cheng. Ikut aku. Wanita, tunggu kamu dan si sampah ini. Masuk penjara Yun Cheng, aku punya banyak cara untuk menyiksa kalian perlahan. Lihat kan seperti kita yang tidak punya uang dan kekuasaan. Kalau sudah kena bully, akan terus kena bully, tahu tidak? Sayang sekali pemuda ini, dia jelas tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi harus menerima penghinaan seperti ini kalau benar-benar masuk penjara. Hidupnya akan hancur. Suara kecil latar belakang gadis itu. Jelas kita tidak bisa melawan. Hati-hati jangan sampai kena masalah serang. Sebagai pegawai negara melanggar hukum dengan sengaja. Tahu tidak apa konsekuensinya? Konsekuensi apa? Di Yun Cheng ini tidak ada orang yang tidak bisa aku sukian lawan. Kalian siapa, bahkan tidak lebih baik dari anakku. Bisa ditangkap olehku, itu kehormatan untuk kalian. Kamu masih berani melawanku. Aku ingin tahu apa sebenarnya identitas hebat yang memberimu kepercayaan diri dan keberanian sebesar ini. Pamanku adalah wali kota Yun Cheng. Sekarang sedang menemui pahlawan negara kita. Kalau dia mendapat perhatian dari pahlawan negara kita, bisa naik tingkat langsung ke langit ke-9. Nanti bahkan dewa pun datang. Tidak ada yang berani menyelamatkanmu, aku bilang. Apa pamannya ternyata wali kota Yun Cheng? Ini sudah selesai. Gadis kecil. Walaupun pamannya wali kota Yun Cheng, kamu tidak bisa melakukan ini kan untuk buku-buku penting. Tidak terbakar, lihat ini. Lebih baik kita lupakan saja. Profesor Jiang. Maafkan orang kalau bisa. Nanti biarkan pamannya bawa dia ke institut untuk minta maaf. Ini selesai. Anda sungguh baik, Tuan Jiang. Tidak mau berurusan dengannya benar-benar menguntungkannya. Kalau tidak hari ini, bukan hanya wali kota Yun Cheng, mungkin seluruh Yun Cheng akan terkena imbasnya. Berhenti, jangan pergi. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Bagaimana, takut ya? Setelah tahu identitasku takut ya? Baru saja sangat sombong. Sekarang setelah menyinggungku, langsung ingin pergi menurutmu. Berdua bisa menghindar. Ini. Tuan Jiang, lihat. Beberapa orang, jika kamu baik padanya, dia tidak akan berterima kasih. Justru akan menganggapmu lemah dan bisa diintimidasi. Lebih baik serahkan padaku untuk menanganinya. Baiklah. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Semua kalian berlutut dan sujud 3 kali. Kalau aku sedang baik hati, mungkin aku bisa memaafkanmu. Wali kota Yun Cheng sungguh punya keponakan yang baik. Entah nanti dia tahu apa yang kamu lakukan. Akan berpikir apa mungkin akan merasa langit Yun Cheng akan runtuh. Langit runtuh. Hanya dengan kalian kata-kata seperti ini. Selain pimpinan dan Tuan Jiang yang baru kembali yang berhak mengatakan ini. Hanya dengan kalian pantaskan. Aku hitung sampai 3 jika kalian masih tidak berlutut. Dan minta maaf, jangan salahkan aku. 3. Kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. 2. Berani kau Serang? Aku adalah Sekretaris Jenderal Dewan Pusat. Kalian pikir baik-baik. Dewan Pusat. Sekretaris Jenderal Dewan Pusat, dalam hal wewenang, dalam hal jabatan yang berbicara, lebih besar dari wali kota kita dan juga sekretaris pribadi pimpinan. Sekarang dia akan kena batunya. Bagus, biarkan mereka mengintimidasi orang. Sekarang mereka menendang besi karma. Bagus, akhirnya bisa menghukum wanita ini. Nona Su, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kau tidak ingin menangkap kami, seranglah. Sekretaris Jenderal, maaf. Maaf, saya salah. Selesai semuanya hancur, bagaimana saya harus menjelaskan kepada Tuan Wali Kota? Kamu gila, kamu baik-baik saja.
Sekretaris Jenderal Pusat. Hanya kamu. Sukian, kamu berani sekali. Kamu tahu tidak, harus membayar harga apa untuk tamparan ini? Dokumenmu itu hanya bisa menakuti orang lain. Tapi tidak bisa mempengaruhi saya hanya dengan dia. Tidak tahu siapa orang yang kabur dari penjara. Dia bisa kenal tokoh besar dari pusat. Nona Su, maksudmu? Ini palsu. Tentu saja. Apa kamu bilang Sekretaris Jenderal? Secara pribadi datang ke kota Yun. Baik, saya tahu, saya segera sampai. Paman, kenapa buru-buru sekali? Pahlawan tanpa tanding dari negara, naga kita kembali. Kampung halamannya ada di kota Yun kita. Saya tidak sempat menjelaskan padamu. Cepat, kamu juga jangan diam, segera ke desa Jiang. Jika kamu bisa mendapatkan sedikit simpati dari pahlawan, hidupmu akan dipenuhi kemewahan. Sekretaris Jenderal Pusat memang datang ke kota Yun hanya saja. Dia sekarang bersama Sekretaris Jenderal sedang menyambut pahlawan itu. Bahkan pamanku sendiri yang menemani. Bagaimana mungkin dia datang ke tempat seperti ini? Jadi dia pasti palsu. Ah, begitu rupanya. Untung ada Nona Su. Sudah bilang ke Tuan Wali Kota, kalau tidak, saya benar-benar tertipu oleh kalian. Kalian benar-benar tidak bisa ditolong. Diam kau, orang tua. Kamu pikir siapa kamu? Hanya seorang buronan. Kalau dia benar-benar Sekretaris Jenderal Pusat, dia akan menyelamatkanmu. Selesai semuanya hancur. Saya pikir orang jahat pasti dapat balasan. Tapi sekarang ternyata Kamu tahu apa hukumnya memfitnah Sekretaris Pusat? kamu tahu apa hukumnya memalsukan tokoh besar pusat. Melotot terus kamu nanti di penjara. Akan merasakan siksaan, tangkap dia. Kalian dicurigai membahayakan keamanan kota Yun. Memelsukan pejabat negara naga. Sekarang secara hukum kalian akan ditahan. Beraksi. Lepaskan aku. Hentikan, lepaskan. Awalnya aku tidak ingin mengungkap identitasku. Tapi kamu terus-menerus keterlaluan. Identitas apa? Katakan biar aku senang. Aku adalah orang yang kalian tunggu-tunggu. Orang penting negara. Tahan dia. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Lepaskan dia. Jika dia kehilangan satu helai rambut, bukan hanya kamu. Seluruh kota Yun tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Orang penting negara yang tak tertandingi. Lihat pakaiannya. Kapan seorang narapidana bisa menjadi orang penting negara? Jika dia orang penting negara, maka aku adalah raja negara. Sukian, kamu selesai. Bukan hanya kamu. Pamanmu sang wali kota juga selesai. Diam, kamu cuma seorang aktor. Bahkan jika kamu dari Dewan Pusat, apalagi kamu melindungi penjahat besar seperti dia. Sama-sama harus dipenjara, bawa mereka pergi. Kalian datang tepat waktu. Kendalikan mereka semua. Ya. Semua jongkok. Tidak mungkin sekretaris pimpinan, jelas-jelas ada di pintu masuk desa Jiang. Bagaimana mungkin kamu sekretaris pimpinan? Sukian, kamu sampai sekarang masih keras kepala. Aku ingin lihat siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu. Kamu tunggu saja sampai habis masa penjara. Ternyata dia benar-benar Sekretaris Jenderal Dewan Pusat. Aku lihat bagaimana dia bisa sombong kali ini. Banyak berbuat jahat pasti akan binasa. Dia bisa sampai di situasi ini itu karena ulahnya sendiri. Ya. Sungguh terlalu sombong. Jangan sampai dia dengan mudah lolos. Jangan biarkan dia lolos. Tangkap dia. Jangan biarkan dia lolos. Kalian diam saja, kalian sekelompok rakyat biasa. Orang kampung ikut-ikutan apa? Salah paham, ini semua salah paham. Aku tadi tidak tahu identitasmu. Jadi aku melawanmu. Pamanku adalah wali kota kota Yun. Tolong maafkan saya demi dia, baik? Saya memaafkanmu, kamu adalah putri wali kota kota Yun. Keponakan baik, kenapa sekarang wajahmu seperti ini? Saya masih suka dengan sikapmu yang sombong dan tidak patuh tadi. Maaf, saya tahu saya salah. Maafkan saya, baik? Dari awal kamu sudah sangat agresif. Tidak mau mengalah, saya sudah memohon ampun padamu. Mengakui kesalahan, tapi kamu membakar bahan penelitian yang saya bawa dari luar negeri dengan susah payah. Kamu bukan mengakui kesalahan, kamu tahu kamu akan mati. Kamu pikir kamu siapa? Saya minta maaf padamu. Itu saya yang memberi kamu muka, terimalah. Kamu cuma sekretaris kepala. Apa yang hebat?
kamu masih belum menyesal. Saya hanya menghina seorang buronan. Sedangkan kamu saya tidak tahu identitasmu sebelumnya. Bahkan jika kamu melapor ke kepala, paman saya akan membela saya benar. Sekarang saya akan telepon paman saya. Kita lihat siapa yang akan lebih malu. Siapa yang akan lebih sulit. Baik, saya ingin melihat. Kamu melakukan kejahatan besar. Seorang wali kota kecil kota Yun bisa menutupi kesalahanmu? Kalau begitu tunggu saja. Wali kota Su di kota Yunmu. Ada seorang pahlawan nasional yang luar biasa mulai hari ini. Kota Yunmu mungkin akan melesat. Semoga pahlawan nasional itu, di hadapan kepala negara bisa membela saya. Tenang saja. Pahlawan nasional, kita punya rasa kemanusiaan. Terhadap tanah yang telah membesarkan. Pasti punya ikatan emosional yang dalam. Bagus-bagus. Paman ini Kian-Kian. Ada orang yang mengganggu saya. Cepat ke sini. Apa? Siapa yang berani? Saya segera ke sana. Kepala negara, maaf, ada hal penting yang harus segera saya tangani. Setelah selesai saya langsung kembali. Nanti kalau pahlawan nasional datang tolong sampaikan permintaan maaf saya. Pergilah. Paman Jiangwo, kau bisa menghitungnya. Kau harus membalas dendam. Ini adalah tahanan, aku tidak tahu. Di penjara mana kau harus membantuku. Pelajaran dari dia. Jangan khawatir Kian-Kian, ayahmu pergi lebih awal kau dan putriku. Tidak ada bedanya paman aku. Sukian, kau berani membalikkan hitam dan putih. Sekarang pamanku ada di sini, aku melihat bagaimana kau bisa. Sekretaris Kepala, mengapa Anda di sini? Bukankah Kepala telah mengirim Anda untuk bertemu dengan para pangeran terlebih dahulu? Tuan Su, terima kasih atas keponakan yang baik. Dia tidak hanya menghina dan memukuli saya, bahkan bahan penelitian ilmiah penting yang dibawa oleh Guoshi bersamanya setengah terbakar, kau yakin? Bangsa. Apakah Kian-Kian seperti ini? Aku bisa bersaksi garis ini ada di dalam mobil. Itu adalah tambahan dari kata-kata untuk adik ini. Perilaku terlalu buruk. Tidak hanya itu, dia juga menodai kakak, mencuri pakaian pribadinya, dan secara paksa mencari dia menginjaknya. Kepribadian dan martabat saya juga bisa bersaksi. Aku juga bisa bersaksi. Paman, jangan dengarkan omong kosong mereka. Dia bukan seorang pangeran. Dia seorang tahanan, aku khawatir dia berbahaya. Itu sebabnya dia mencari. Adapun bahan penelitiannya, aku ragu dia mencuri apa yang kita ingin jual ke negara lain. Apa yang terjadi pada langkah ini? Tuan Su, kau ingin aku mengajarimu cara melakukannya? Sekretaris, bagaimana mungkin dia? Bagaimana dengan prajurit kita di Kerajaan Naga? Dia terlihat seperti seorang sarjana. Maksudmu aku mengakui orang yang salah? Aku tidak berani, tapi dia adalah seorang tahanan. Ini bukan orang baik pada pandangan pertama. Selalu di samping kepala, situasi rumit di luar. Mungkin tidak jelas secara hati-hati oleh beberapa orang dengan motif tersembunyi. Menipu. Kau mengatakan itu, tapi keponakan kau melakukan hal-hal baik untuk membunuh orang-orang. Tentu saja, siapa yang tahu kejahatan apa yang telah dilakukannya. Bagaimana jika bukan karena aku? Saya mengatakan bagaimana keponakan Anda membalikan hitam dan putih begitu terampil. Ternyata ada kata-kata utama kota Su. Tidak berani. Jadi kau harus menjaminnya. Ini cuma salah paham kecil. Jelasin aja kan selesai. Panglima suruh kamu sambut ahli negara pulang. Tapi kamu salah orang, gimana ini? Kalau sampai ke telinga ahli negara, dia pasti benci. Gak baik kalau gitu, gimana? Anggap aja buat gue biar ini selesai. Anggap buat gue. Keponakanmu bikin masalah besar. Nyaris bikin riset chip Longguo mundur 100 tahun. Bilang selesai ya selesai. Lo pikir lo ahli negara ya? Lo cuma mantan narapidana, ngapain lo ikut campur? Su Jiangwo, lo cari mati, tangkap dia. Iya, jangan keterlaluan. Lagian ini diunceng. Wilayah gue. Di mana-mana tanah raja. Lo mau memberontak ya? Jangan asal tuduh lo mau bertengkar sama gue. Buat seorang narapidana lo mau, karena hal kecil ini. Ganggu pinyam butinali negara lo sangkap tanggung jawab. Hal kecil kalau gue bukan ahli negara. Kalau gue cuma narapidana baru keluar penjara, gue pasti dipukuli mati sama keponakanmu. Lo bilang ini hal kecil. Udah cukup, lo beneran pikir lo ahli negara ya? Lo gak lihat diri lo sendiri?
Gue kalau gak masukin lo ke penjara. Nama gue Sukian, gue tulis terbalik. Astaga, gak nyangka. Lo bilang yang satu wali kota, yang satu lagi sekretaris jenderal. Dua-duanya bela narapidana ini. Lo bilang teman ini dia beneran ahli negara gak ya? Apapun dia ahli negara atau bukan. Sekalipun dia narapidana, dia tetap manusia. Gimana bisa dihina gitu iya? Apapun yang terjadi, wali kota gak bener. Iya gak bener. Gue rela kalah. Kita sama-sama mundur selangkah. Gue urus semuanya dengan baik. Lalu kasih gue pajak Yunceng setahun. Buat permintaan maaf gimana? Lo anggap gue apa? Udah deh. Tangkap dia. Iya ayo. Gimana ini seharusnya udah sampai. Panglima di stasiun rame kayak ada keributan. Siapa yang membuat keributan? Katanya keponakan wali kota Yunceng sedang menghina seorang buronan. Ternyata buronan itu punya orang penting di belakangnya. Itu sebabnya mereka sengaja datang untuk membantu si buronan. Buronan seperti apa yang masih memakai baju tahanan? Lalu masih membawa seberkas dokumen. Dokumen. Tahun itu, 300.000 tentara perbatasan dikirim ke perbatasan. Tapi tetap terlambat sang pahlawan negara. Teraniaya dan dipenjara selama 9 tahun pada akhirnya. Masalahnya teknologi, kita terlalu tertinggal. Bahkan aset penting negara kita pun tidak bisa kita lindungi. Aduh. Surga tidak melindungi Tiongkok kita. Panglima sudah menghubungi Jiang Bei katanya. Dia membawa data penelitian penting yang bisa menghemat waktu kita 10 tahun. Bahaya, cepat segera ke sana ya. Ayo maju. Ah paman, tolong selamatkan aku. Aku tidak mau dipenjara paman. Aku hanya punya satu keponakan, apakah kamu harus melakukan ini? Sampai sejauh ini kan Yunceng. Walaupun kamu dari pusat, kamu sekretaris panglima. Tapi kamu tidak bisa tidak menghormati aku. Sekarang sudah terlambat untuk bicara apapun. Jangan pikirkan keponakanmu, pikirkan baik-baik. Bagaimana kamu akan menjelaskan nanti setelah bertemu panglima? Baik, kamu yang memaksaku. Hei yang mulia gubernur. Hahaha yang mulia gubernur. Ini Su Jiangwo. Ada sedikit masalah di Yunceng. Saya harap yang mulia bisa turun tangan. Oh. Apa yang membuatmu begitu panik? Aduh. Ini masalah sekretaris dari pusat dia. Salah paham dengan keponakan saya, dia bersikeras membawa keponakan saya. Dia bilang keponakan saya menghina pahlawan negara Longguo. Ini kan lucu, pahlawan negara Longguo. Masa bisa ada di sini? Dan dihina oleh keponakan saya, pahlawan negara. Kamu yakin? Yang mulia gubernur, mana berani saya bercanda dengan hal seperti ini. Ah. Sekretaris itu jelas-jelas tidak menghormati saya. Juga tidak menghormati yang mulia, dia bersikeras memperbesar masalah ini. Sekretaris dari pusat. Dia cuma tokoh kecil saja. Tapi ingat, siapapun yang ada di belakangnya tidak bisa berbuat semaunya di wilayah Longguo. Saya segera mengirim pasukan kepercayaan saya ke sana. Kamu jaga situasi sekarang. Saat itulah sang pangeran kembali ke Tiongkok. Seluruh negara menantikan saat ini. Jangan sampai ada yang salah. Kalau tidak, aku takut sampai ke telinga para imam. Para pangeran akan melawan Yunceng. Bahkan kesan Yun Shou memburuk. Aku bilang begitu, tapi dia jelas terlepas dari gambaran besarnya, jadi saya tidak bisa menahannya. Kesulitan Anda lagi. Dia tidak akan membiarkan dia pergi. Aku akan membawa seseorang sekarang. Saat berita saya adalah, aku harus menstabilkan. Tunggu kabar baik, hahaha. Aku tidak berharap dia memberikan gubernur panggilan telepon. Gubernur adalah orang besar di negara naga. Bagaimana dia bisa mengenal orang seperti itu? Sepertinya pria ini dalam masalah besar kali ini. Gubernur secara pribadi datang dan dia masih bisa. Buah apa yang enak untuk dimakan? Tapi kamu bilang, gubernur ini setara dengan Feng Jiang. Status itu adalah yang kedua setelah kepala Nou. Adik laki-laki ini menderita dosa lama. Paman, aku tahu. Kau tidak akan duduk diam. Orang besar seperti gubernur. Lihat betapa sombong mereka. Kau hanya akan memperburuk keadaan. Anda pikir itu akan menyelesaikan masalah? Tentu saja berani. Kau akan mati saat gubernur datang. Aku membuatmu bertahan. Tidak bisa mati. Jangan terlalu berlebihan. Apa yang Anda pikir dia akan datang? Apakah Anda ingin melakukan apapun yang Anda inginkan? Disinilah negara naga mengajarkan hukum. Hahaha. Hukum di Cloud City. Saya Su Jiangwo adalah hukum. Saya ingin melihat apa yang tidak membuka mata berani melawan saya. Su Jiangwo, aku tidak berpikir
Anda pemilik kota Yunceng kecil sangat berani. Jadi semua yang Anda lakukan hari ini, aku akan melaporkan kepala. Hahaha, kamu masih tidak mengerti. Di hadapan kekuasaan sejati APA pun bukan APA. Ketua tidak akan menghukum saya hanya karena seorang tahanan kecil. Dan menghukum saya. Kamu sebelumnya sangat sombong. Mengira dengan memanjat orang besar kamu bisa berdiri dan berbicara dengan saya, bukan? Berlututlah. Sekian kamu sangat berani. Seorang buronan berani menyamar. Sebagai pahlawan negara Longguo, hari ini bahkan jika saya membunuhnya, tidak ada yang berani berkata apapun. Saya beritahu kamu, berani melawan saya Sukian, berarti melawan seluruh kota Yunceng. Hari ini bahkan jika raja ada di sini tidak bisa menyelamatkanmu. Langit Yunceng runtuh. Hahaha, langit runtuh. Dengan paman saya di sini langit Yunceng tidak akan runtuh. Bagaimana sekarang kamu tahu takut? Sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kamu terlalu memaksa demi seorang buronan. Melawan saya sekarang tidak ada cara. Sekarang Gubernur Gu akan segera tiba. Dan akan menghukum mati buronan ini di tempat. Sedangkan kalian semua hahaha. Siniwa akan dimasukin ke penjara, bayar kecua yang memudaskan. Bahkan jika kamu sekretaris ketua, di acara penting seperti menyambut pahlawan negara, kamu melakukan hal sebesar ini, karirmu tidak akan selamat. Hari ini saya ingin melihat Guanyu datang. Dan apa yang bisa dia lakukan, apakah dia bisa seenaknya membalikan fakta melindungi penjahat. Penjahat, kamulah penjahatnya. Saya beritahu kamu hari ini kamu pasti mati. Saya punya banyak waktu untuk menghabisi kamu. Ya, dia penjahat. Tapi tahukah kamu penjara tempat dia ditahan adalah penjara bawah tanah negara Eagle. Dan alasan dia ditahan hanya karena dia adalah pahlawan negara Longguo. Omong kosong. Dia seperti ini bagaimana mungkin pahlawan negara? Tidak, hahaha, tidak mungkin. Jika dia pahlawan negara Longguo mengapa dia sendirian? Tidak ada yang melindungi, jangan coba menipu saya. Siapa yang membuat keributan? Gubernur. Mereka membuat keributan saat pahlawan negara kembali. Terutama buronan ini. Dia berani menyamar sebagai pahlawan negara. Anda sama sekali tidak boleh melepaskan mereka. Gubernur Anda akhirnya datang, mereka inilah yang membuat saya tidak bisa menyambut pahlawan negara kembali ke kampung halaman. Anda harus membela saya, Anda pikir nanti bagaimana menjelaskan kepada kepala bawah mereka pergi. Guanyu, Anda tahu siapa yang Anda sakiti. Dia adalah pahlawan negara kita yang tak tertandingi. Apa yang Anda lakukan tidak hanya mempermalukan kepala tetapi juga seluruh negara kita. Pahlawan negara di sini, tidak ada pahlawan negara, hanya seorang buronan. Tangkap. Apakah Anda ingin memberontak? Kepala, jika Anda tidak datang situasi akan benar-benar tidak terkendali. Bawa pergi. Anda pasti mati. Di dunia ini, Saya rasa tidak ada kebenaran yang bisa dikatakan. kejahatan tidak akan mengalahkan kebaikan, keadilan ada di hati orang. Saya tidak percaya tidak ada cara lain. Tapi ini di kota Yun. Wali kota ditambah gubernur bukan kita. Orang biasa yang bisa menangani. Bagaimana ini? Kepala tiba. Kepala kenapa datang sekarang? Pasti sudah menyambut pahlawan negara, hahaha. Anda selesai lihat bagaimana Anda menjelaskan kepada kepala. Sekarang bahkan kepala sudah datang. Anda pasti mati. Aduh, kepala kenapa repot-repot datang sendiri? Tidak memberitahu sebelumnya, saya bisa mengatur orang untuk melihat. Secretly. Ada. Saya menyuruh Anda membawa orang untuk menyambut pahlawan negara lebih awal. Apa yang saya katakan? Anda menyuruh saya melindungi pahlawan negara. Ini cara Anda melindungi. Kepala tenang, sekretaris Anda ini. Meskipun bertindak berlebihan tapi tidak menyebabkan bencana besar. Untungnya pahlawan negara itu aman tiba. Itu adalah keberuntungan, dalam ketidakberuntungan, tidak bisa sepenuhnya melepaskannya. Dia tidak bisa membedakan benar dan salah. Untuk seorang narapidana melawan saya di depan umum. Melupakan perintah Anda sepenuhnya. Bukan begitu, kepala. Mereka hanya menyalahgunakan kekuasaan menyiksa adik ini. Sangat parah. Ya, benar-benar keterlaluan. Diam semua, kamu tahu. Di hadapan Pak Menteri, masih berani ngomong sembarangan. Emang nggak mau hidup lagi ya? Diam kamu yang harusnya. Kamu tahu nggak kamu udah bikin masalah sebesar apa? Anda pasti Pak Jiang Beijiang, sang tokoh negara.
Kami dari Longguo sungguh mengecewakan Anda. Membuat Anda menderita. Demi kemakmuran Longguo. Penderitaanku ini nggak ada apa-apanya. Pak Menteri, apa Anda nggak salah? Dia cuma buronan penipu buronan. Dia emang buronan sebenarnya dengan statusnya. Negara manapun pasti jadi tamu kehormatan. Diterima dengan upacara kenegaraan, tapi demi Longguo. Dia rela kabur dari cengkeraman Yingguo. Kembali ke tanah air ini tapi nggak nyangka. Malah dihina sama kalian orang-orang ini. Kalian benar-benar. Apa dia emang tokoh negara? Pak Menteri, saya masih ada laporan. Bilang, Data penelitian penting yang dibawa Pak Jiang dari Yingguo, setengahnya udah dibakar sama mereka. apa? Ini bukan salahku, aku nggak tahu. Pak tokoh negara, saya buta mata. Menghina Anda, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maafkan kesalahan saya. Anda tahu nggak dokumen ini? Penting banget buat perkembangan teknologi Longguo. Bisa bikin Long Chao maju 100 tahun kalian. Kalian benar-benar berani ya? Nggak mungkin. Gimana mungkin dia tokoh negara paman? Kamu tahu nggak kamu udah bikin masalah sebesar apa? Kamu udah bikin aku mati. Paman, kamu mukul aku. Aku mukul kamu masih nggak buruan. Minta maaf sama Pak tokoh negara. Kenapa? Kenapa aku harus minta maaf? Aku selebgram jutaan follower. Pamanku wali kota Yuncheng. Gubernur Yun Zhou pun backup aku di Yuncheng. Aku bisa semaunya, mau ganggu siapa ya ganggu. Kenapa aku harus minta maaf, kenapa? Pak tokoh negara, bukan begitu, anakku ini manja dari kecil. Jangan diambil hati. Maafkan kami ya. Kamu kan udah tahu salahmu. Kamu tahu kamu akan matikan. Su Jiangwo sebagai wali kota Yuncheng tidak berusaha maju, malah membiarkan keponakanmu berbuat jahat. Hari ini kalau bukan karena pimpinan yang datang tepat waktu, negara kita akan kehilangan seorang pahlawan negara yang tak tertandingi. Pimpinan, saya tahu saya salah. Saya tidak akan berani lagi diam. Sekarang ngomong banyak-banyak buat apa? Bawa mereka pergi. Di Yuncheng saya yang paling berkuasa. Ini salah kalian. Mengapa menangkap saya? Perbuatan jahat tak bisa diampuni. Bawa mereka sini, Wachuran. Paman, tolong saya, Paman. Saya mohon tolong saya. Pahlawan Jiang, bagaimana rencana Anda untuk menghadapi orang-orang yang menghina Anda Maka ini? mari kita ikuti hukum negara kita untuk menangani mereka. Pahlawan, lihatlah demi rakyat Yuncheng. Beri saya kesempatan sekali lagi. Saya sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak menghargai, maka tunggulah. Hukum negara kita akan menghukummu. Gubernur, kamu tahu tindakanmu hari ini. Seberapa seriusnya, kamu tidak hanya menghina pahlawan, tetapi hampir merusak urusan besar negara kita. Bawa pergi, tidak menyangka. Pemuda ini ternyata pahlawan negara kita. Serangga busuk Yuncheng ini benar-benar menabrak baja. Bagus-bagus, orang-orang sampah ini sudah seharusnya dihukum. Pahlawan Jiang, data yang kamu bawa kembali sangat penting bagi negara kita. Demi kemakmuran negara ini, semua ini harus saya lakukan. Hanya saja saya tidak menyangka data ini menimbulkan begitu banyak masalah. Semua hari ini membuat kalian kaget. Tapi percayalah, keadilan mungkin terlambat, tapi tidak akan pernah absen. Pahlawan berkata dengan baik, kami mendukungmu. Terima kasih semuanya. Pahlawan Jiang, apakah Anda akan pulang dulu? Pulang tahun baru lagi. Sudah lama saya tidak merayakan bersama keluarga. Begitu banyak tahun berlalu, bagaimana keadaan mereka selama ini? Cuci pakaian dalam saya. Kamu masih tidak rela ya, bagaimana? Masih memikirkan anakmu yang berbakat itu ya? Aku kasih tahu. Anakmu itu pengkhianat negara. Sudah pergi ke negara elang untuk menikmati hidup. Mana mungkin peduli sama nenek tua seperti kamu. Aku bukan. Anakku itu anak baik. Dia pasti akan kembali. Ibu. Kamu baik-baik saja. Ibu baik-baik saja. Kamu si manis sudah menikah ke keluarga kami. Masih saja membela orang luar. Selama ini keluarga kami sudah banyak berkorban untuk keluargamu. Sudah cukup banyak yang kami lakukan. Cuaca sedingin ini, ibuku bisa mati kedinginan. Kamu sudah membunuh ayahku. Sekarang mau membunuh ibuku juga. Berani membantah aku? Ini hutang keluargamu padaku, kakak Jiambei pasti.
Suatu hari akan kembali saat itu dia tahu. Kamu menyiksa ibuku seperti ini. Dia pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja kembali. Si manis itu sudah mengkhianati negara. Dia sudah pergi ke negara Elang untuk menikmati hidup. Tidak akan peduli lagi sama orang-orang berbakat seperti kalian. Kamu bohong. Ayah ibu adik sudah 9 tahun. Anak durhaka Jiang Bei sudah kembali. Orang tua seperti apa yang bisa membesarkan pahlawan negara sehebat ini? Rakyat negara naga yang berjuta-juta berhutang terima kasih pada kalian berdua. Benar pahlawan Jiang, biarkan kami menemani Anda masuk. Untuk orang tua Anda seluruh negara naga berhutang hadiah besar pada mereka, nanti kami pasti akan merawat kalian berdua dengan baik. Terima kasih atas kebaikan kalian, tapi aku ingin masuk sendiri dulu. Menemani mereka dengan tenang. Makan malam tahun baru bersama. Negara naga telah bersalah padamu dan pada kalian berdua. Tapi pahlawan Jiang tenang mulai sekarang. Seluruh keluarga Jiang akan menjadi keluarga terbesar di negara naga. Terima kasih. Di negeri Huaxia yang luas, ingatlah sumber air. Jasa yang setinggi gunung takkan pernah terlupa. Selamat datang pahlawan Jiang Bei. Pulang dengan penuh kemuliaan. Rumah ini menjadi berkilau. Membanggakan leluhur. Kembali ke kampung halaman dengan penuh kehormatan. Membanggakan leluhur kembali ke kampung halaman dengan penuh kehormatan. Membanggakan leluhur kembali ke kampung halaman dengan penuh kehormatan. Hari ini malam tahun baru. Anda tidak bisa memberi kami satu hari istirahat. Apa bedanya dengan malam tahun baru? Jangan lupa, siapa yang membiayai anak kecil lucu di rumahmu dulu untuk pergi bersekolah? Dia pergi begitu saja selama belasan tahun. Keluargamu pantas menjadi budak keluarga kami. Mati pun tidak akan membebaskanmu. Saudara-saudara anak saya Jiang Bei peduli pada tanah air. Dia ingin belajar ke luar negeri, tapi biayanya kurang. Saya mohon bantuan kalian sebagai sesama warga. Pinjamkan kami uang untuk biaya sekolahnya. Sudahlah anakmu. Hanya anak desa biasa belajar apa lagi? Bisakah dia belajar untuk apa? Lebih baik tinggal di desa dan bertani. Iya, nanti kalau Jiang Bei pergi, keluargamu tidak ada laki-laki, bagaimana bisa hidup? Ingin berbakti pada negara, mungkinkah dia bisa sukses? Kakak pergi, saya tidak perlu sekolah lagi. Saya bisa pergi ke sawah bekerja. Biarkan kakak saya yang belajar ke luar negeri. Keluarga Jiang kami akhirnya punya bibit yang pandai. Mimpinya. Tidak boleh putus begitu saja. Saya mohon pada kalian. Baiklah kalau mau pinjam uang. Bisa saja asal kalian tanda tangan ini. Apa ini menjadikan putrimu sebagai pengantin anak untuk anak saya? Nantinya keluarga Jiang akan menjadi budak keluarga kami. Apa katamu? Baik, Xiao Ro. tenang ayah, saya percaya pada kakak. Setelah sukses belajar pasti akan menjemput kita. Jangan beritahu kakak tentang ini. Saya takut dia terganggu. Kami sudah membayar hutangmu selama belasan tahun. Sudah cukup, bukan hutang itu. Itu kan kemauan kalian sendiri, malam tahun baru pun apa bedanya? Pekerjaan ini tetap harus kalian kerjakan. Mam, Xiao Bei. Bukan Jiang Bei ini. Sudah lebih dari 10 tahun. Tidak bisa bertahan di luar negeri, sekarang tahu pulang. Mam, aku pulang. Xiao Bei, benar-benar kamu. Kamu benar-benar pulang. Aku pulang, Mam, aku tidak akan pergi lagi. Kakak, Xiaoro, kamu sudah besar. Tahun-tahun ini kakak tidak di rumah. Kamu sudah bekerja keras. Xiao Bei, kamu ini masih perlu ditanya. Pasti baru keluar dari penjara. Mungkin juga kabur dari buronan. Mam, aku baru keluar dari penjara. Xiao Bei, cepat pergi. Urusan rumah tidak perlu kamu pikirkan, cepat pergi. Lari mau lari kemana? Anak kamu datang tepat waktu, cepat tangkap dia. Jangan biarkan dia lari, si imut ini pasti buronan. Kita tangkap dia, pasti bisa dapat pahala.
Suami, bisakah kamu melihat? Saya sudah menjadi istrimu. Tolong lepaskan kakakku. Si imut ini kamu cuma mainan yang kubeli. Apa hakmu memintakan ampun untuknya? Kamu pergi sana. Xiaoro. Dibeli apa yang sebenarnya terjadi? Ayo, Lepaskan dia. kamu pergi sana. Lepaskan dia, adikmu adalah istri yang kubeli. Aku mau main bagaimana ya bagaimana. Tidak ada yang bisa mengaturku. Jiang Bei, dulu keluarga kalian miskin seperti apa kamu tidak tahu. Kalau bukan karena adikmu menjual dirinya ke anakku, keluarga Jiang bekerja keras untuk keluarga kami. Kamu bisa sekolah di luar negeri. Mam, apa yang mereka katakan benar. Kakak aku tidak apa-apa. Aku tahu apa cita-citamu. Aku rela. Tidak ada yang memaksaku. Xiaoro, sekarang kakak sudah pulang. Kakak sudah sukses, tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Jiang Bei, kamu pulang di malam tahun baru, memakai baju tahanan. Memang kamu sudah sukses ya? Aku tebak dia. Pasti ditangkap karena berkhianat pada negara. Lalu mencari kesempatan untuk kabur diam-diam dari penjara. Benar kan? Bagaimanapun kamu sudah pulang. Kamu adalah pengkhianat negara, kamu pikir orang desa akan membiarkanmu begitu saja? Kamu sudah mempermalukan seluruh desa Jiang. Kita tidak boleh membiarkannya. Pengkhianat negara. Aku Jiang Bei seumur hidup jujur dan terang-terangan, kapan pernah berkhianat pada negara. Omonganmu lebih manis dari nyanyian. Lalu kenapa selama ini kamu tidak pernah pulang? Anakku, kamu bisa pulang untuk melihat kami. Kami sudah sangat bersyukur. Nanti kamu cari waktu untuk segera kabur-kabur jauh-jauh. Jangan pernah kembali lagi, dengar tidak? Ibu, sekarang anakmu sudah pulang. Anakmu sudah sukses. Tidak akan membiarkanmu menderita lagi tahun-tahun ini. Aku di luar negeri meneliti sesuatu yang menyangkut rahasia negara. Tidak bisa diungkapkan, tapi tidak seperti yang kalian katakan. Nanti akan ada orang yang menjelaskan pada kalian. Ibu, aku tidak bisa tinggal lama kali ini. Kita pulang dulu, beberapa hari lagi akan ada orang yang menjemputmu. Menjemput kalian untuk menikmati hidup di kota. Baik, pulang. Ibu akan membuatkanmu pangsit. Warga desa mereka masih ingin kabur. Kita tidak boleh membiarkan mereka kabur, benar. Apa yang kalian masih ingin lakukan? Apa yang kalian lakukan? Tentu saja kami ingin berjasa. Aku bilang tahun-tahun ini, kamu seorang diri. Keluar negeri, untuk apa ternyata menjadi pengkhianat negara? Pergi selama belasan tahun tanpa kabar, siapa tahu dia di luar sana. Melakukan hal-hal yang tidak bisa diungkapkan, tidak. Kakakku bukan pengkhianat negara. Kalian tidak boleh mengatakan itu padanya, kalian akan terkena kutukan. Sekarang kamu adalah menantu keluarga Li. Berani-beraninya kamu bicara untuk orang luar. Pergilah kamu dari sini. Liming, dia adalah istrimu. Kamu jangan keterlaluan, kamu tidak takut karma ya? Karma. Menurutku yang pantas dapat karma adalah kamu. Aku juga tidak percaya anakku adalah pengkhianat negara. Kami selama ini hidup dengan jujur. Kalian-kalian yang memfitnah. Kalian menyebarkan rumor anakku adalah pengkhianat negara. Apakah ini fitnah? Kamu tidak tahu ya? Anakmu sekarang sudah memakai baju tahanan. Mana ada lagi yang perlu dijelaskan? Kenapa desa Jiang bisa punya orang jahat seperti kamu? Sungguh memalukan leluhur. Malu sama leluhur. Sampai negara pun berani dikhianati Jiang Bei. Kamu tidak punya malu ya? Kalau ini tersebar seluruh desa Jiang, akan malu karena dia di mana cambuk kilin. Hari ini, aku akan mewakili desa Jiang. Menjalankan hukum keluarga, membersihkan rumah. Tidak boleh, cambuk kilin adalah peninggalan leluhur. Untuk menghukum keturunan yang berdosa besar. Kami jelas-jelas tidak melakukan kesalahan apapun. Benar atau salah bukan kamu yang menentukan. Aku bilang kamu salah ya kamu salah. Ambil sini hari ini. Kalian semua tidak akan luput dari hukuman keluarga. Bagaimana kamu masih mau main hakim sendiri ya? Ada pepatah, negara punya hukum negara. Rumah punya aturan rumah. Ayahku adalah kepala desa di sini. Maka aku adalah raja desa ini. Bagaimana kamu tidak terima ya? Dia sebesar apapun. Apakah bisa lebih besar dari hukum negara Long? Liming, kalau kamu masih punya sedikit kemanusiaan,
Kamu serang aku saja, jangan sakiti anakku. Ibu jangan takut. Kita tidak melakukan kesalahan apapun, tidak perlu takut ancaman siapapun. Apalagi anakmu sekarang. Bukan sembarang orang bisa mengganggunya. Kamu besar mulut ya Jiang Bei. Kamu percaya tidak hari ini meskipun aku memukulmu sampai mati di sini. Tidak ada yang berani membela kamu si buronan ini. Mengatakan sepatah kata pun. Benar, kamu pikir kamu siapa? Seseorang yang baru keluar dari penjara. Pengkhianat negara. Berani bicara seenaknya di sini. Liming, kalau kamu nekat memukul dengan cambuk ini, aku rasa desa Jiang ini tidak perlu ada lagi. Mak, kamu brengsek kamu. Liming, kamu menyalahgunakan kekuasaan dan menindas yang lemah. Apa kamu tidak takut akan mendapat balasan? Balasan kamu tidak melihat diri sendiri seperti apa? Kamu pantas mana balasan di mana? Kalau memang ada balasan seharusnya kamu ini, pengkhianat negara. Liming, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aku tahu kamu buru-buru, tapi jangan buru-buru dulu. Setelah aku selesai dengan ibumu, aku akan mengurusmu. Tidak, aku urus anakku sendiri. Kamu mau pukul-pukul saja aku. Lihat, masih ibumu yang tahu keadaan. Zhang Xiulian, kamu mau menggantikan anakmu dipukul ya? Baiklah. Asalkan kamu mengakui anakmu adalah pengkhianat negara. Dan minta maaf kepada kami semua. Aku bisa membiarkanmu menggantikan anakmu dipukul. Mak, jangan, kita tidak salah. Yang salah mereka, jangan mengaku. Zhang Xiulian, kamu pikir baik-baik. Liming, aku Jiang Bei. Berbuat jujur dan tidak pernah mengkhianati negara. Masalah hari ini pasti ada keadilannya. Kalau kamu masih keras kepala, kamu hanya akan menuai akibatnya sendiri. Kak, Kamu belum selesai ya menganggap dirimu siapa. Sebentar lagi aku akan mengurusmu. Sayang, kamu sudah memutuskan belum? aku mengaku salah. Mak, jangan mengaku. Kita tidak salah, jangan mengaku. Anak Mak tahu kamu tidak salah. Tapi, Mak tidak bisa melihatmu menderita. Disiksa oleh orang-orang ini. Mak mengaku biar mereka pukul Mak. Asalkan kamu baik-baik saja. Kamu cepat mengaku, salahkan, tidak ada masalah. Ayo bawa mereka semua. Hukum adat dilaksanakan. Jangan. Berhenti, siapa yang berani menyentuh ibuku? Sehelai rambut pun, aku akan mempertaruhkan nyawaku. Aku juga akan melawan kalian. Bertindak nekat tanpa penyesalan. Kalau kau mau menerima hukuman untuk anakmu, kau harus tahan. Tidak boleh. Ibu, Cambuk pertama ini. Untukmu yang gagal mendidik anak. Membiarkan perbuatan pria itu mencemarkan nama baik keluarga. ibu kalau mau memukul-pukul aku saja. Jangan pukul ibuku. Liming, aku dipenjara bukan karena berkhianat. Aku ditahan secara ilegal oleh negara Lang. Hentikan ini sekarang. Ditahan ilegal bukan. Apa yang kau punya sampai mereka menahanmu? Kau hanya sampah yang tak berguna. Kau pantas. Karena aku menguasai teknologi yang bisa membuat negara naga bangkit. Apa yang aku dengar? Kau pikir dengan omong kosongmu kami akan percaya? Teknologi lagi, kau seperti apa? Kami tidak tahu. Sampai sekarang masih berbohong terus pukul. Sampai dia mengaku bersalah. Baik, cambuk kedua ini. Untukmu, keluarga Jiang, atas bengkok bawah bengkok. Membantu kejahatan. Jangan, Liming sayangku. Kalau berani hadapi aku saja. Cambuk ketiga ini untukmu. Keluarga Jiang mengabaikan kebenaran menjual negara. Tidak bisa menghadapi leluhur. Ibu, Zhang Xiulian. Kau tahu dosamu. Aku tahu. Terlambat. ibu, Anakku, ibu cambuk sisanya. Aku yang tanggung. Ini pilihanmu sendiri. Hentikan aku mengaku. Xiao Bei.
Leluhur bilang tahu salah bisa berubah. Baiklah, karena kamu sudah mengaku bersalah. Berlututlah di depan leluhur dengan baik, dan bertobatlah atas dosa-dosamu. Dosaku adalah terlalu menganggap tinggi kemanusiaan kalian, yang membuat ibuku menderita karena perbuatan kalian. Kamu. Apa yang kamu bicarakan ini? Dosaku adalah tidak bisa menegakkan keadilan, dan menghukum kalian yang tidak tahu terima kasih. Gila, kamu benar-benar gila. Kamu mengabaikan saudara sebangsamu itu tidak setia. Menggunakan hukuman cambuk tanpa izin itu tidak berbakti. Menindas wanita itu tidak adil. Leluhur berkata orang yang tidak setia tidak berbakti dan tidak adil. Harus dikeluarkan dari marga dan tanahnya disita. Dan dengan cambuk kilin yang ditinggalkan leluhur potong tangan dan kakinya. Dan bunuh dia. Kamu berani melawan atasanmu. Apakah kamu ingin memberontak? Bagaimana bisa papan nama kuil leluhur jatuh? Benar. Mungkin kepala suku memang melakukan sesuatu. Hei, jangan tertipu oleh pria ini. Papan nama leluhur jatuh jelas, karena sial dari keluarganya. Zhang Xiulian, kesialan dari keluargamu. Menyentuh leluhur HM kalian akan mati dengan buruk. Jiang Bei, kamu berani tidak mendengarkan ajaran leluhur. Kamu berbuat salah di luar, pulang ke rumah sudah cukup. Tetapi kamu berani membantah. Apakah kamu ingin menginjak semua warga desa? Kepala suku benar keluarga mereka. Tidak ada yang baik. Bahkan tidak menghormati leluhur, orang yang melupakan asal-usulnya. HM mengabaikan ajaran leluhur. Menindas saudara sebangsa, menfitnah orang lain. Inilah kalian. Tidak tahu malu. Hari ini aku Jiang Bei mewakili ibuku dan adikku. Keluar dari marga Jiang. Anakku, kamu memberontak. Kamu benar-benar memberontak. Ming, cepat panggil tim penegak hukum. Keluarga mereka semuanya seperti ini. Kalau tidak dihukum, martabat desa kita akan hilang. Jangan. Tidak apa-apa, biarkan mereka pergi. Aku juga tidak takut. Aku beritahu kamu sekarang di negara naga. Pemimpin nomor 1 ada di luar desa hari ini. Aku ingin melihat anakmu, si kepala desa kecil ini. Apakah benar-benar bisa segitunya? Pemimpin nomor 1 di Longguo hanya di bawah 1 orang. Di atas jutaan orang, betapa mulianya statusnya. Bagaimana bisa ada di desa kita? Anak ini kesempatan besar. Kali ini kamu harus benar-benar memanfaatkannya. Ibu, maksudmu? Ya, coba pikir. Pemimpin nomor 1 bagaimana mungkin mau merendahkan diri? Datang ke desa kecil kita Jianjia. Pasti karena Jiang Bei ini melakukan kejahatan besar. Sehingga pemimpin nomor 1 datang sendiri untuk menangkapnya. Kalau begitu, asal aku bisa menangkap Jiang Bei dan menyerahkannya ke pemimpin nomor 1, aku akan dihargai. Penghargaan besar. Penghargaan yang sangat besar. Cepat tangkap Jiang Bei, dia membahayakan kepentingan Longguo hari ini. Aku akan membawanya untuk menemui pemimpin Jiang Bei. Ikut aku keluar, temui pemimpin. Hahaha. Anak. Pemimpin, bukankah itu Jiang Guoshi? Kenapa dia ditangkap? Apa katamu, pemimpin? Aduh. Angin apa yang membawa pemimpin ke sini? Katakan saja, kalau datang biar aku siapkan sambutan. Untuk kehadiranmu yang agung, hahaha. Kamu aku. Namaku Liming, ayahku kepala desa sini. Hahaha. Berani sekali ya, benar. Terlalu berani pemimpin, dengarkan aku. Jiang Bei ini sejak kecil sudah sangat lucu, aku tidak pernah menyangka. Dia besar berani mengkhianati negara, bukankah ini sangat tidak pantas? Ah, lancang. Jiang Guoshi, kamu berani menyebut namanya langsung. Apa Jiang Guoshi? Berani tidak hormat pada Jiang Guoshi, lepaskan dia. Berani tidak hormat pada Jiang Guoshi, berani sekali. Apa kalian mau memberontak? Aku tidak tahu. Dia Jiang Guoshi, pemimpin. Kakak, katamu ternyata benar. Tidak mengkhianati negara, bagus. Tidak mungkin. Pasti ada sesuatu yang salah di suatu tempat. Dia tidak mungkin menjadi negarawan besar. Ya, jika dia benar-benar negarawan besar dari Longguo, lalu bagaimana mungkin dia bisa ditahan oleh negara asing lalu kembali ke negara dengan selamat? Saya sudah bilang tapi kamu tidak percaya. Maka biarlah pemimpin memberitahumu. Orang-orang bawa saya kepada tuan negara Jiang.
Bawalah barang-barang yang telah aku siapkan untuknya. Barang ini seharusnya aku berikan saat pertemuan pertama kali. Aku harus memberikannya kepada Tuan Negara Jong kepada keluarga Jong. Tapi aku takut mengganggu reuni keluarga mereka. Karena kalian mempermalukan Tuan Negara Jiang seperti ini sekarang. Aku terpaksa mengeluarkannya. Nyonya Jiang, terima kasih telah melahirkan anak yang begitu. Anak yang luar biasa, kamu pasti seorang ibu yang kuat. Aku mewakili negara Long. Menghormati ibu pahlawan. Tidak. Aku hanya orang biasa. Ini terlalu berlebihan untukku. Ibu aku belum memberitahumu sebelumnya. Membuatmu khawatir. Ah, kamu nakal. Menderita begitu banyak penderitaan sendiri. Malah menenangkan ibu. Kakak, Aku awalnya ingin memberikan medali ini untuk setiap orang di desa Jiang. Memberi satu untuk setiap orang. Tapi sekarang sepertinya tidak perlu lagi. Karena kalian sama sekali tidak layak. Kalian berdua dituduh menghina pahlawan negara Long. Sisa hidup kalian habiskan di penjara saja. Tidak pemimpin, aku benar-benar tidak tahu. Dia adalah Tuan Negara Jong juga, aku tahu dia adalah Tuan Negara Jong. Anda boleh memikul mataku, aku tidak akan berani melakukan hal seperti itu. aku tidak mau masuk penjara, ampuni kami. Aku tidak mau masuk penjara Jiangbei. Kumohon lepaskan kami. Ingatlah bahwa adikmu adalah menantuku. Lepaskan kami kali ini ya. Apa kau masih ingat kalau adikmu adalah menantuku? Selama bertahun-tahun bagaimana perlakuan padanya? Aku bukan manusia. Aku binatang, beri aku kesempatan untuk memperbaiki diri. Apapun itu, aku akan menjadi manusia yang lebih baik, pikirkanlah. Dulu ketika kamu pergi ke luar negeri, uangmu dibiayai oleh keluargaku, bebaskan aku. Apa? Jangan harap. Jiangbei, kamu benar-benar tidak mau melepaskan kami, harus menempatkan kami dalam kematian. Tahun-tahun ini pernahkah kamu melepaskan ibu dan adikku? Aku tidak terima pejabat negara. Itu adalah untuk negara kontribusi besar. Orang yang berpengaruh baru bisa mendapatkannya, kamu Jiangbei. Apa yang kamu lakukan prestasi menonjol? Aku tidak melihatnya. Ya, orang yang masih hidup dan pernah berjasa besar. Sangat sedikit apa kontribusimu. Terluka atau menderita, karena negara aku juga tidak terima. Justru karena dia. Untuk negara Longguo lebih baik mati daripada menyerah. Menjalani hukuman penjara selama 9 tahun baru untuk kita. Membawa kembali teknologi yang bisa mengubah nasib negara. Teknologi membuat teknologi kita bisa melesat maju 100 tahun tidak lagi. Dibatasi oleh negara lain, inilah dia. Bisa dengan pantas menerima gelar pejabat negara sampai saat ini. Kalian masih belum sadar. Benar-benar tidak bisa diselamatkan. Siapa Jiangbei? Aku ada apa? Bawa pergi, tunggu, aku adalah komandan utama. Panglima pertama, siapa kamu? Menangkap pejabat negara hal sebesar ini, mengapa aku tidak? Menerima kabar surat penangkapan adalah langsung dari kepala negara. Aku tidak perlu menjelaskan kepada Anda. Jiangbei dihargai oleh negara. Menderita karena negara masuk penjara 9 tahun baru saja keluar. Dia adalah pahlawan besar negara Longguo. Mengapa menangkapnya? Yang ditangkap adalah dia. Dia mencuri hasil penelitian negara Lang. Dan bekerja sama dengan negara Lang sengaja membawa kembali data penelitian palsu. Berniat menghambat kemajuan penelitian negara Longguo. Terlibat pengkhianatan negara. Lihat, aku bilang dia tidak sebersih itu. Apa pejabat negara ini semua palsu? Bagaimana kamu sekarang menyelesaikannya? Hehehe. Aku tahu anak ini tidak sebersih itu. Pasti masuk penjara karena negara 9 tahun. Semua bohong, hahaha. Sekarang terbongkar kan? Ahahaha. Aku lihat kamu nanti di hadapanku. Bagaimana memamerkan kekuatanmu. Ternyata begitu sepertinya, bahkan kepala pun tertipu oleh mereka, sangat menakutkan. Dia benar-benar tidak bisa menilai orang dari penampilannya, tidak menyangka Jiangbei adalah orang seperti ini kalau dia benar-benar berhasil. Teknologi negara kita bisa mundur puluhan tahun. Kak, katakan padaku ini tidak benar kan? Katakan padaku ini tidak benar, nak.
Kamu benar-benar melakukan hal-hal itu. Adik ibu percayalah padaku. Aku tidak melakukannya, ini semua fitnah mereka. Jangan berpura-pura lagi Zhang Bei. Sekarang buktinya sudah jelas, apalagi yang bisa kamu katakan. Kamu pikir kamu siapa masih mau menipu? Lihat bagaimana kamu menghadapinya hari ini. Ini tidak mungkin. Pasti ada konspirasi. Jiang Guoshi kembali ke negara memberikan kekuatan besar bagi negara kita. Momen kebangkitan sudah pasti. Ini pasti rencana negara Lang untuk membuat kita memotong tangan sendiri. Kepala Qin, surat penangkapan ini dikeluarkan langsung oleh kepala negara. Dan kita sudah menyelidiki dengan jelas, buktinya sudah pasti. Tidak ada keraguan, mohon kepala Qin bekerja sama dengan kami. Sudah, jangan bicara lagi, waktunya mendesak. Kita perlu membawa Jiang Bei segera kembali. Mohon kepala Qin bekerja sama, bawa dia pergi. Nak, Ibu, aku tidak akan apa-apa. Apa yang mereka katakan tentang pengkhianatan itu semua tidak benar. Tenang saja, aku akan segera kembali. Nyonya Zhang, tenang saja. Ini pasti masalah dalam pertukaran informasi. Aku akan langsung melaporkan ke kepala negara. Jiang Bei, tenang, aku pasti akan membersihkan namamu. Bawa dia pergi. tenang saja ibu. Aku percaya kakak bukan orang seperti itu, pasti mereka salah. Kamu tahu tidak, Jiang Bei kembali ke negara kita akan membuat negara kita bangkit, tidak terhentikan. Tahu, kamu masih santai saja. Aku sudah menyebarkan kabar bahwa Jiang Bei telah bekerja sama dengan kita, dia kembali ke negara kita untuk membawa bahan palsu dan menyesatkan para peneliti negara kita. Aku mengerti. Negara kita pasti akan mencurigainya sebagai pengkhianat dan kemudian mengadilinya. Dengan begitu, negara kita memotong tangan sendiri dan kita bisa tidur nyenyak. Benar, kita tidak bisa mendapatkannya. Akan dihancurkan. Hei, aku bilang padamu, ketika kepala ini datang, saya pikir keluarga Jiang. Orang besar, apa yang terjadi? Seorang pengkhianat. Hahaha. Orang besar. Mereka tidak memiliki kehidupan ini. Kita akan diinjak-injak sepanjang hidup kita. Ibu. Kakak akan baik-baik saja. Tunang sekarang di pengadilan. Tahanan Zhang Bei memalsukan hasil data penelitian ilmiah. Pengkhianatan musuh sangat berbahaya. Menurut hukum negara naga, Tahanan Zhang Bei dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Segera dieksekusi. Tidak. Apa keberatan Anda dengan anggota keluarga tahanan? Saya, anakku Janyaya. Dia memuliakan negara. Dia tidak melakukan pengkhianatan. Bukan, terserah Anda. Pengadilan adalah tempat Anda berbicara tentang bukti. Apakah ada bukti? Kau wanita desa. Di mana Anda tahu sesuatu yang besar? Tidak ada bukti. Duduk saja. Hakim ketua, kau tidak tahu. Jiang Bei anak ini punya karakter aneh sejak kecil. Masih suka menipu. Jangan tertipu olehnya. Tempat tinggal. Kalian tidak berhak menghancurkan Tuan Jiang. Selama 9 tahun ia ditahan oleh negara Lang. Menghina beban adalah untuk membantu kita mengembangkan teknologi untuk teknologi inti. Tidak diambil oleh negara Lang. Takut akan kebangkitan negara, naga kita menggunakan berbagai cara. Menekan kita di mana-mana, kita tidak takut. Kita benar-benar takut seperti Jiang Guoshi. Bakat muda seperti itu. Menderita ketidakadilan. Bisakah kata-kata Hawk dipercaya? Tujuan mereka yang sebenarnya. Apakah kamu tidak mengerti? Maksudmu Jiang Bei? Jiang Bei terdakwa itu dijebak oleh orang Inggris. Bukankah ini sudah cukup jelas? Apa yang musuh percayai? Kita harus menentangnya, apa yang musuh tentang. Kita harus mendukungnya. Aku bilang, anakku bukan pengkhianat negara yang buruk. Komandan, di bawah tekanan seperti ini kau masih mau berdiri untuk berbicara demi aku. Kau benar-benar telah bekerja keras. Jiang ini tidak seberapa melelahkan bagiku.
Asalkan Jiang tidak lagi mengalami penghinaan seperti ini di tanah air sendiri. Aku sudah merasa puas, bukan maksudku berkata, kau tua bangka ini, kenapa selalu membela Jiang Bei? Ini bisa saja mereka satu kelompok. Semua adalah anjing peliharaan Inggris. Hakim Ketua, saya sarankan kita menyelidiki dengan ketat. Mereka pasti satu kelompok penyelidikan ketat. Harus diselidiki secara ketat. Selidiki dengan ketat. Diam semua. Aku anjing peliharaan Inggris. Aku menjaga gerbang negara Long selama 20 tahun. Ketika aku diangkat sebagai kepala negara, di mana kalian? Buka lebar-lebar matamu dan lihat baik-baik. Komandan, aku tidak bermaksud begitu. Hari ini fokus utamanya adalah Jiang Bei. Apakah dia benar-benar menjadi pengkhianat atau tidak? Sidang dimulai. Tenang dulu, silakan duduk, silakan duduk. HMPH. Jiang Bei, kau bilang kau tidak mengkhianati negara. Apakah kau punya bukti? Ya nak, apa yang terjadi sebenarnya? Apa rahasia tersembunyi yang kau miliki? Cepat katakan pada semuanya. Rahasia? Apa rahasia? Ini jelas-jelas pengkhianatan untuk keuntungan pribadi. Ini melupakan akar. Percaya atau tidak, aku Jiang Bei tidak pernah mengkhianati negara. Aduh, Jiang Bei. Berhenti berkilah, oke? Orang sepertimu dengan niat buruk, siapa yang akan percaya? Sebagai seseorang yang tumbuh di desa yang sama denganmu, aku bahkan merasa malu. HMPH, untung saja dia hampir mengemas dirinya sebagai Ksatria Negara Long. Ksatria Negara Long? Dia hanya Beijing Gan Lisik yang melupakan prinsip dan Benar, setelah bertahun-tahun di luar negeri bahkan tidak pernah pulang. Sudah menelepon sekali, itu sudah cukup membuktikan sifat aslinya. Benar juga, di dalam tubuh anak ini mengalir darah yang kotor. Lihat tadi dia sampai melayang-layang. Sampai lupa siapa dirinya, hahaha. Diam semua. Ketika Jiang Bei sedang bekerja keras untuk negara naga, di mana kalian? Dia dipenjara dengan tidak adil di negeri asing. Menderita selama 9 tahun, di mana kalian? Sekarang satu persatu muncul. Semua tenang, Jiang Bei. Kamu bilang kamu tidak mengkhianati negara, apa buktinya? Sederhana, jika kalian menuduh bahwa material penelitian yang saya bawa pulang adalah palsu dan menyesatkan para ahli penelitian negara naga, maka verifikasi saja material penelitian itu. Kalian akan tahu apakah saya benar-benar mengkhianati negara atau tidak. Benar, mereka bilang material itu palsu. Asal bisa membuktikan keaslian material kebenaran, tidak akan terungkap? Sudah sampai sekarang. Masih keras kepala, baiklah. Saya ingin melihat ketika material yang kamu bawa diverifikasi sebagai palsu oleh para ahli. Bagaimana kamu menjelaskannya? Pengadilan setuju besok. Jiang Bei akan membuktikan dirinya sendiri. Sidang ini sementara ditunda. Komandan, terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk membela diri. Tidak apa-apa, semua ini adalah hakmu. Manfaatkan kesempatan ini dengan baik, agar mereka yang memfitnahmu harus membayar. Komandan, jangan khawatir, saya tidak akan mengecewakan Anda dan rakyat negara naga. Di sini adalah basis penelitian terpenting negara naga. Di dalamnya berkumpul para ahli penelitian terbaik dari berbagai bidang. Jiang Bei, data percobaan yang kamu bawa, benar atau palsu? Biarkan para ahli verifikasi. Saya mengerti, saya akan membuktikan ketulusan saya. Baik, silakan keluarkan datamu. Jiang Bei, lihat. Hasilnya akan segera terungkap. Kenapa kamu masih santai saja, pura-pura tenang? Di luar terlihat tenang.
Tapi mungkin di dalam hatinya sudah ketakutan. Tunggu saja hasil verifikasi para ahli. Lihat anak ini. Masih ada muka apa untuk hidup di dunia ini? Kakakku tidak mungkin berkhianat, apa yang dia katakan pasti benar. Segera kebenaran akan terungkap, nanti kalian akan tahu. Kakakku tidak bersalah. Baiklah sayang. Semoga nanti mulutmu masih sekeras sekarang. Diam. Tenang menunggu hasilnya begitu. Kesalahan Jiang Guoshi terhapus. Kalian berdua tuduhan menghina Jiang Guoshi. Tidak akan bisa lari. Bagaimana sekarang bisa membersihkan nama anakku? Sayangnya data ini palsu. Data terlalu tinggi tidak mungkin bisa menghasilkan chip tingkat tinggi. Bagaimana bisa begitu? Sudah dengarkan. Sudah kubilang anak ini tidak sebersih itu. Sekarang hasil ahli sudah keluar. Kalian masih ada apa lagi yang mau dikatakan? Hahaha, masih disebut pahlawan negara. Ini hanya lelucon menurutku. Dia tidak akan bisa bangkit lagi, tidak. Ini tidak mungkin, ini tidak benar. Sekarang fakta sudah jelas. Bisakah kamu berhenti menipu dirimu sendiri? Ibu. Ibu, kamu baik-baik saja, jangan menakutiku. Bagaimana bisa seperti ini? Mungkin ada masalah dengan pemeriksaannya. Apakah maksudmu aku tidak serius memeriksa? Bukan maksudku, bisakah kita mencoba metode verifikasi lain, memverifikasi ulang? Kamu meragukan profesionalisme, kualitas, dan integritasku, aku beritahu kamu. Tidak peduli berapa kali kamu verifikasi data ini. Tidak mungkin benar. Bagaimana mungkin data ini di negara Eagle? Sudah dihitung berkali-kali, tidak mungkin salah. Bagaimana bisa hasilnya seperti ini? Di mana letak kesalahannya? Aku tahu data ini tidak palsu. Metode verifikasi para ahli juga tidak salah. Aku suka melihat kamu bersikeras seperti ini. Kalau begitu katakan di mana masalahnya. Berkas masalahnya ada di berkas. Berkasnya bermasalah. Karena berkas ini palsu. Berkas ini tidak palsu, lihatlah. Alasan para ahli tidak bisa memverifikasi itu karena dokumen ini tidak lengkap. Aku akan membakarnya saja. Hahaha. Jangan. Hentikan. Kamu tahu tidak apa yang kamu bakar? Kamu berani melawanku. Untungnya aku meminta pasukan pengawal berjalan di belakang dan datang lebih dulu. Coba lihat apakah dokumen ini masih bisa digunakan. Tidak apa-apa, untung kalian datang tepat waktu. Informasi kuncinya belum terbakar. Parameter spesifiknya ada di kepalaku. Dengan sedikit waktu masih mungkin untuk memulihkannya. Tapi ini. Tapi apa? Tapi kemajuan penelitian ini akan terkena dampak yang tidak bisa dihindari. Ya, karena dokumen ini terbakar setengah, jadi banyak informasi yang tidak lengkap. Itulah mengapa tidak bisa diverifikasi. Oh begitu rupanya. Kalau tidak dokumen yang cacat ini, bagaimana mungkin bisa membuat chip canggih? Aku tidak salah. Jiang Guoshi tidak akan berbohong. Bagus sekali, Ibu. Anda dengar tidak, kakak tidak berkhianat. Bagus sekali. Jiang Bei, maksudmu? Karena dokumen ini hilang menyebabkan hasil percobaan yang salah. Ya Pak Hakim. Meskipun informasi kuncinya masih ada, tetapi detail dan parameternya sudah hilang. Ini langsung menyebabkan kegagalan verifikasi. Bukan sekarang ngomong ini buat apa? Karena kamu tidak menjaga dengan baik dokumen ini. Bisa terbakar seperti ini. Liming, jangan keterlaluan. Kakakku bilang dokumen ini dibakar musuh. Kenapa kamu menyalahkannya? Kamu sendiri tidak mampu. Menyalahkan orang lain tidak tahu malu. Diam, yang paling penting sekarang adalah mencari kebenaran, bukan bertengkar di sini. Jika Jiang Bei berkata benar, sangat mungkin. Karena dokumen ini hilang, kita tidak bisa memverifikasi. Masalahnya, bagaimana kita membuktikan? Jiang Bei berkata benar. Jiang Bei, hari ini meskipun kamu membuat cerita yang indah, tidak bisa mengubah fakta bahwa kamu sudah berkhianat pada negara. Dokumen yang kamu pegang ini sudah rusak seperti ini. Kenapa kamu bilang ini asli? Menurutku ini 80% adalah rencanamu. Sengaja membakar dokumen supaya kita tidak bisa memeriksa keasliannya. Benar kan? Liming.
Mengapa kamu begitu yakin aku berkhianat? Jangan-jangan kamu yang punya niat jahat. Dokumen ini meskipun sudah rusak, tapi informasi kuncinya masih ada. Kalau aku memang berniat memalsukan, ngapain aku mengambil risiko besar seperti ini? Kamu cuma ingin mengulur waktu. Supaya bisa cari kesempatan kabur. Diam kalian berdua. Menu di Zhang Guoshi tanpa bukti. Sungguh tidak masuk akal Liming. Meskipun pertanyaanmu masuk akal tapi tidak bisa hanya berdasarkan dugaan saja langsung menghukum orang. Jiang Bei, apakah kamu punya bukti lain yang bisa membuktikan kesucianmu? Ada. Dan itu bukti yang paling kuat. Apa buktimu? Dokumen ini meskipun sebagian sudah terbakar, tapi data inti penelitian dan metode pembuatannya, semuanya aku hafal di luar kepala asalkan. Semua orang bisa memberiku kesempatan hari ini di sini. Aku bersedia membuat sebuah chip secara langsung, untuk membuktikan kesucianku. Ketua pengadilan aku percaya, Jiang Guoshi, punya kemampuan itu. Dia ditahan di negara Ilang selama 9 tahun. Hanya untuk membawa teknologi inti kembali. Mohon beri dia satu kesempatan. Untuk membuat chip secara langsung. Ngapain kamu pikir kamu siapa kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai Guoshi negara naga? Betul, jangan di sini. Bermain-main kamu sebenarnya. Hanya ingin mengulur waktu. Kalian berdua, jangan terus membuat keributan. Karena Jiang Guoshi sudah mengajukan permintaan ini. Aku percaya dia pasti punya keyakinan. Menurutku usulan Jiang Bei ini justru bisa dicoba. Tapi kalau gagal, kamu harus bertanggung jawab. Saya mengerti, saya bersedia menanggung semua konsekuensinya. Baiklah, silakan coba. Ternyata bisa seperti ini. Luar biasa. Rumus persamaan ini ternyata bisa diselesaikan seperti ini sebelumnya kami. Kenapa tidak terpikir ya, cepat-catat. Bermain sandiwara. Aku lihat bagaimana kamu menyelesaikannya. Hahaha, jangan pikir kamu bisa mengelabui kami dengan sesuatu yang sembarangan. Kakak semangat. Jiang Guoshi, aku percaya padamu. Sepertinya terlihat meyakinkan Tapi jangan lupa ya, Jiang Bei adalah seorang yang dituduh berkhianat. Bukan benar-benar Guoshi yang tidak punya bagaimana mungkin memiliki kemampuan seperti itu. Ya, menurutku dia hanya bermain-main saja. Anak, kamu pasti bisa, ibu percaya padamu. Kakak, aku percaya padamu, pasti bisa. Jiang Bei, semuanya tergantung padamu. Jika chip ini tidak bisa membuktikan kebersihanmu, maka konsekuensi yang sangat serius akan menantimu. Saya mengerti. Tapi saya yakin chip ini pasti bisa membuktikan kebersihan saya. Baiklah. Ini yang kamu sebut sebagai bukti. Di mana chipnya? Jangan pikir dengan mengetik sembarangan di keyboard itu, kamu bisa mengelabui orang desa seperti saya. Apakah kamu sedang mempermainkan saya? Kamu terus-menerus menantang batas kesabaran saya. Berbohong dan menunda-nunda waktu jika tidak memberikan penjelasan yang masuk akal. Saya tidak akan memaafkanmu hari ini. Tenanglah semuanya. Silakan lihat layar. Lihat saja apa yang mau dilihat. Ini tidak ada apa-apa. Ini jelas-jelas palsu. Jiang Bei. Hakim mohon tunggu sebentar. Data sedang diproses. Data sudah keluar. Performansi chip ini ternyata jauh melampaui negara kita Longguo. Chip apapun yang kita miliki saat ini lebih canggih. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ketua pengadilan, saya tidak mengecewakan. Ini adalah bukti yang bisa membuktikan saya tidak bersalah, dan chip ini saya membuatnya dari data inti di dokumen yang terbakar. Dan chip ini tidak hanya bisa membuktikan saya tidak bersalah, tetapi juga bisa berkontribusi pada perkembangan teknologi Longguo. Cepat lihat. Chip ini ternyata adalah chip yang telah ditahan oleh Yingguo selama lebih dari 10 tahun. Proses pembuatannya dan kinerja chip ini 10 kali lebih canggih dibandingkan dengan Yingguo. Dengan proses operasional yang lengkap ini dalam waktu kurang dari 10 tahun. Di bidang chip kita pasti bisa melampaui Yingguo. Tidak hanya itu, chip ini sangat penting bagi Longguo. Dan desain chip ini sangat cerdik, banyak teknologi
yang merupakan inovasi yang belum pernah ada sebelumnya. 10 tahun, bukan hanya melampaui Yingguo. Di bidang chip ini Longguo bahkan bisa menjadi penguasa global. Anda adalah pahlawan nasional yang sejati. Longguo beruntung memiliki Anda. Dan rakyat juga beruntung. Para ahli Anda terlalu memuji saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Dan keberhasilan chip ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Tanpa dukungan dan bantuan dari semua saya tidak mungkin menyelesaikan proyek ini. Jiang Bei Anda tidak hanya membuktikan diri tidak bersalah, tetapi juga dengan prestasi Anda mendorong kemajuan teknologi negara. Prestasi Anda Longguo pasti akan mengingatnya. Anakku, ibu bangga padamu. Kamu adalah pahlawan ibu. Kakak, aku tahu kamu bisa. Kamu selalu menjadi kebanggaanku. Jiang pahlawan nasional memang tidak mengecewakan. Panglima, saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Saya berharap bisa berkontribusi lebih banyak pada perkembangan teknologi Longguo. Tidak mungkin bagaimana dia bisa membuat chip yang begitu hebat. Dia adalah pahlawan tak tertandingi negara kita naga. Apa yang bisa kalian katakan sekarang? Adakah kata-kata yang bisa kalian ucapkan? Hei Jiang Bei, seharusnya aku tidak. Karena iri hati untuk menjebakmu, apalagi di saat kamu paling sulit menambah bebanmu. Beri aku satu kesempatan. Aku pasti akan memperbaiki diri Jiang Bei. Hakim, kami hanya sesaat bingung. Aku tahu aku salah. Mohon maafkan aku. HMPH kalian berdua menghina pilar negara, dosa yang tak bisa dimaafkan. Sebagai hakim, aku memutuskan kepada kalian berdua. Penjara 10 tahun segera dilaksanakan. Bawa mereka pergi, saudara, bawa pergi. Jiang pahlawan, ada satu hal. Apakah boleh aku mengatakannya? Sepanjang perjalanan ini, Anda telah membantu saya dengan sepenuh hati. Antara kita apa yang tidak bisa dibicarakan? Langsung saja katakan. Pertama-tama saya mewakili Raja meminta maaf kepada Anda. Raja memikul tanggung jawab besar negara. Jadi terhadap segala faktor yang mempengaruhi keamanan negara akan dipertimbangkan dengan hati-hati. Tapi Anda tidak bersalah. Fakta telah membuktikannya. Dan Anda adalah kebanggaan negara kita naga. Anda terlalu serius. Aku mengerti kekhawatiran Raja. Tapi selama bisa berkontribusi untuk negara naga, kehormatan pribadi saya tidak ada artinya. Anda Raja telah mengeluarkan pengangkatan, menetapkan Jiang Bei sebagai pahlawan tak tertanding dan mengumumkannya secara global menghargai kontribusinya yang luar biasa. Jiang Bei layak mendapatkan kehormatan ini. Berbaris semua hadirin. Hormat kepada pahlawan. Sepanjang sejarah pahlawan terus bermunculan. Namun di zaman sekarang teknologi memajukan negara. Sekarang ada Jiang Bei dengan bakat yang luar biasa. Menyelamatkan situasi. Membanggakan negara kita naga. Itulah kemajuan negara kita naga. Semuanya hormat. Hormat lagi. Hormat ketiga. Ibu adik. Mulai sekarang, kita sekeluarga akan selalu bersama. Tidak akan terpisah lagi, kita sekeluarga akan selalu bersama.